serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang ku puji Dialah. Sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosa demi dosaku. Dan pada Dia ku terpaut, karena Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Oh, betapa mengagumkan. Beri umur panjang untuk bersama-sama memuji memuliakan Tuhan pada ibadah Natal ini. Kita mulai ibadah ini dalam doa. Glory haleluya Yesus, muliakan namamu Bapa. Glory haleluya. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, sebab hanya Engkau saja Allah yang berkuasa dan yang bertahta Tuhan. Hanya Engkau saja yang layak menerima segala puji dan sembah dari setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus, muliakan namamu Allah yang bertahta di tempat yang maha tinggi. Pada saat siang sore hari ini Tuhan, kami boleh bersatu hati di tempat ini Bapa, untuk kami boleh mengagungkan namamu Tuhan, sebab hanya Engkau saja Tuhan yang layak untuk diagungkan Tuhan. Segala hormat dan pujian hanya bagimu Yesus. Dan kiranya Engkau urapi kami pribadi lepas pribadi di tempat ini Tuhan, supaya kami boleh merasakan hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami Tuhan. Glory haleluya Yesus. Dan kami juga bersatu hati Tuhan, pada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang ingin mengganggu, mengusik Tuhan dalam pujian kami pada saat sore hari ini Tuhan. Biar kami bersatu hati, singkirkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Roh-Mu yang layak berkuasa di tempat ini Bapa. Haleluya Yesus, glory haleluya Yesus. Kami undang pribadi-Mu Tuhan untuk turun di tengah-tengah kami Tuhan, memimpin dalam ibadah kami pada saat sore hari ini Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
haleluya, haleluya. Pujian dan hormat Bapa di sorga, saat ini kami kembalikan kepadamu. Oleh karena kasih karunia anugerahmu kembali, kami boleh berada di tempat ini dalam rangka kami sama-sama merayakan ibadah Natal bersama-sama dengan jemaat Kristen GKP Sidoroboyo Bapa di sorga. Sebabnya Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh acara dari awal pertengahan sampai tamatnya dalam pimpinan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi baik song leader, singer, pemain musik, bahkan tersinggah kebenaran firman sebentar yang kami bahkan hamba-Mu, yang urapan Allah dan jasa mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua yang Bapa di sorga, supaya kami pulang sebentar dan berada satu sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Kami nikmati, kami rasakan, lewat kami sama-sama memuji, menyembah, mengagungkan Engkau, bahkan terlebih mendengarkan kebenaran firman Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Masih ada umat-umat yang sedang dalam perjalanan, tibakan juga mereka dengan segala selamat. Kami sama-sama menaikkan pujian syukur terima kasih kepada Bapa di sorga. Terima kasih, kami percaya ada satu oknum yang tidak senang dengan keberadaan kami lagi siang ini Bapa di sorga. Maka dari itu Tuhan, kami sama bersatu hati mengikat, mengusir roh setan, roh iblis dalam nama Yesus, pergi keluar dari dalam ruangan ini Tuhan, sehingga kami sama-sama memuji dan menjaga dengan satu kesukaan, satu kebebasan. Nama Tuhan yang akan dibesarkan. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Dalam berkat nama Yesus Tuhan, kami membuka ibadah pada Natal sore ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Masih tetap berdiri, saya undang masih tetap berdiri, kita pujikan Tuhan Yesus baik. Bersama-sama dengan kami. Amin. Kita pujikan lagi Tuhan Yesus baik. Selalu baru rahmat-Mu bagiku.
Bisa dilanjut? Amin. Kita lanjutkan lagi. Kita pujikan Dia lahir untuk kami. Amin. Sebelum kita lanjut, saya akan menyampaikan sedikit kesaksian dalam hidup saya ya. Memang saya sudah bernazar sama Bapak Gembala. Waktu itu kalau doa saya dijawab oleh Tuhan, kalau keinginan saya, kerinduan saya dijawab, saya akan kesaksian waktu Natal. Saya pernah berkata demikian, dan saat ini saya mau membagi sedikit. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang juga bermasalah, entah itu dalam keluarga atau entah itu dalam hal lain sebagainya. Saya cuma mau katakan, jangan khawatir, amin. Jangan khawatir, sebab apa yang Tuhan katakan, kalau kita berharap kepadanya, apakah kita akan kecewa? Saya rasa tidak ya. Tidak ada yang kecewa jika berharap kepada Tuhan. Jadi yang mau saya saksikan, beberapa waktu yang lalu mungkin dalam keluarga saya, Bapak Ibu saya memiliki satu permasalahan hingga akan dibawa ke perceraian. Itu secara manusia mungkin berat. Tuhan bagaimana? Tidak ada yang dapat menolong kecuali Tuhan.
Tapi saat itu dalam waktu 2,5 tahun yang tidak sebentar ya bagi saya, tapi saya tetap bergumul, tetap berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan, hari ini mereka sudah dipersatukan oleh Tuhan. Apa yang manusia pikirkan bahwa mereka itu akan bercerai secara manusia, akan berpisah secara manusia, tidak mungkin disatukan, sudah terpecah belah, sudah hancur. Tapi apakah ada yang mustahil bagi Tuhan? Saya rasa tidak ada, seperti yang saya alami. Amin. Jadi jika ada Bapak Ibu yang ada di dalam masalah, bawa saja kepada Tuhan. Kita tidak tahu menjawabnya kapan, 1, 2, atau 10 tahun yang akan datang, kita tidak tahu. Tapi tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Saya undang kembali untuk bangkit berdiri, kita bersuka cita lagi. Kita nyanyikan Kita Sorga Bergema. Amin. Kita lanjutkan lagu selanjutnya, Hatiku Percaya. Saya undang Bapak Ibu untuk bersama-sama kami yang di depan ini, sudah keringetan soalnya. Aturan keselamatanku.
bukan hanya bagi Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita kembali pujikan satu pujian, kita datang bersama-sama ke hadirat Tuhan, supaya apa yang menjadi firman perkataan Tuhan itu bukan hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tetapi kita benar-benar di hadapan Tuhan boleh menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Kita pujikan, penuhkan bencanaku. Hadapanmu, ku
Sore hari ini ya Bapa, kami merasakan kehadiran Engkau di tengah-tengah kami. Kehadiran yang begitu kuat. Kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, karena Engkau sangat mengasihi umat-Mu di tempat ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami juga karena umat-Mu di tempat ini begitu mengasihi Engkau. Biarlah pada sore hari ini kami penuh sukacita memperingati lahirnya Kristus Yesus Tuhan yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, yang telah membawa hidup kami dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Sebentar kami akan duduk dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau berbicara kepada setiap kami ya Bapa. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, sukacita sekali ya. Saya merasa bersukacita ada di tengah-tengah Bapak Ibu. Tes. Puji Tuhan, satu hal yang saya rasakan adalah sejak awal ibadah ini dimulai, Tuhan hadir dengan kuat di tengah-tengah kita. Amin. Tidak seperti biasanya, saya merasakan Tuhan ada di tengah-tengah kita dengan sangat kuat. Dan saya yakin dan percaya itu karena Bapak Ibu mengasihi Tuhan, dan juga karena Tuhan sangat mengasihi kita semua. Kita punya satu topik siang hari ini, yaitu menjadi terang dan bersinarlah. Ada dua hal. Yang pertama, menjadi terang. Yang kedua, setelah kita menjadi terang, bersinarlah. Ya, jadi nggak mungkin kita bisa bersinar kalau kita mungkin dikecilin aja, Pak. Jadi nggak mungkin kita bisa bersinar kalau kita belum menjadi terang. Puji Tuhan. Kita buka ayatnya, Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Menjadi terang dan bersinarlah. Yesaya pasal 60 ayat 1 dan 2. Perikopnya di sini adalah kemuliaan Sion yang akan datang. Mari kita baca bersama-sama, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Dikisahkan bahwa bangsa-bangsa diselimuti dengan kegelapan, dan ujung-ujungnya kalau ini terus dibiarkan, terus dalam kegelapan, maka umat manusia ini tidak ada satupun, baik saya, istri saya, anak-anak saya, bapak ibu, sanak saudara bapak ibu, anak-anak cucu kita, dipastikan tidak ada satupun daripada kita, umat manusia, yang akan selamat. Kalau kondisi kegelapan ini terus dibiarkan oleh Allah, kita semua sedang digiring menuju kebinasaan dan neraka kekal. Tetapi puji Tuhan, kita dipilih menjadi terang. Sehingga dengan terang inilah kita dituntun bukan menuju kepada kebinasaan, tetapi kepada jalan kebenaran.
Sehingga akhirnya saya, istri saya, anak-anak saya, bapak ibu di sini, anak-anak, cucu-cucu, sampai cicit-cicit keturunan kita, semua yang percaya Yesus, kita menuju surga. Nah, dua hal, menjadi terang dan bersinarlah. Kalau kita sudah menjadi terang, Tuhan mau kita juga bersinar. Kalau kita ini statusnya menjadi sentolok, bahasa Surabayanya sentolok, Bapak Ibu. Tapi kalau kita nggak mau dipakai, ya, baterai kita low band terus, posisinya off terus, maka kita juga nggak berfungsi. Jadi yang kedua adalah selain kita menjadi terang, bersinarlah, percayalah, agar kita semua masing-masing berfungsi bagi orang-orang di sekeliling kita, bagi masyarakat di sekitar kita, berfungsi, bermanfaat, menjadi terang dan kelihatan. Nah, coba kita melihat di dalam kitab Yohanes. Kita beralih kepada Injil Yohanes. Pasalnya yang ke-8. Ayat yang ke-12. Yohanes pasal 8 ayat 12. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, coba kita bahas. Ketika Yesus lahir ke dunia, kita peringati Natal, dia bilang, Akulah terang dunia. Amin. Yesus Kristus lahir sebagai terang dunia. Dan kemudian dia bilang begini, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kenapa? Karena terangnya Tuhan Yesus gak pernah padam. Amin. Karena dia terus bercahaya, terangnya gak ada matinya. Haleluya. Sehingga ketika kita terus mengikuti Tuhan Yesus, kita nggak pernah ada dalam kegelapan. Sehingga Daud berkata, sekalipun aku harus melangkah di tengah, harus melalui lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Kenapa? Karena Yesus Kristus sebagai terang terus bercahaya, 24 jam bercahaya, 7 hari dalam 1 minggu, 31 hari dalam 1 bulan, 365 hari dalam setahun, terus bercahaya, gak ada matinya. Sehingga barang siapa mengikuti aku, dia tidak berjalan dalam kegelapan. Yang pertama. Yang kedua, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Wow. Jadi Tuhan Yesus sebagai terang, kalau kita ngikuti dia, kita nggak dalam kegelapan. Yang kedua, kita juga akan mempunyai terang hidup itu. Jadi kalau digambarkan Tuhan Yesus itu lilin yang menyala terus, dan ketika kita ikut, kita terus dalam terang. Kemudian yang kedua Tuhan bilang, mereka akan mempunyai terang itu. Jadi kita nggak cuma ngikut, tapi nggak bawa lilin. Ya, Tuhan Yesus, kamu akan mempunyai terang itu. Artinya kita akan dikasih lilin-lilin itu. Setiap kita akan mempunyai terang itu. Ya, Tuhan akan kasih. Kamu akan punya terang. Kamu akan punya terang. Kamu akan punya terang. Sehingga ketika kita mengikut Yesus yang adalah terang, kita juga membawa terang itu. Amin. Kita juga mempunyai terang itu. Dan yang ajaib yang ketiga dikatakan, terangnya bukan terang biasa, dikatakan terang hidup. Apa artinya? Yaitu tadi, terang yang gak ada matinya, terang hidup. Ya, terang yang gak bisa mati, bukan gak ada matinya, gak bisa mati. Ya, jadi gak ada kesempatan, gak ada celah, gak ada waktu, gak ada kemungkinan untuk kita bisa bilang, loh kok gelap ya? Karena terang itu hidup, dan dia akan terus hidup.
terang itu akan terus bercahaya. Jadi kita mengikuti terang hidup dan akan mempunyai terang hidup itu terus menerus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jadi PR yang pertama, menjadi terang. Gampang enggak? Gampang enggak? Gampang. Tinggal mengikut Yesus. Selama kita mengikut Yesus, ya, maka perikop kita menjadi teranglah, itu akan terlaksana. Karena Tuhan Yesus bilang, barang siapa mengikut aku, dia tidak ada dalam kegelapan, tetapi dia hidup dalam terang, dan dia juga akan mempunyai terang itu. Bahkan itu dikatakan terang hidup. Sehingga ketika kita mengikut Yesus, otomatis kita punya terang hidup itu. PR pertama, beres. Kita menjadi terang. Amin. Siapa yang mau jadi terang? Kasih salam, aku mau jadi terang. Puji Tuhan. Ya, yang pertama beres. Aku mau jadi terang. Tapi belum selesai. Coba kita beralih ke Yohanes pasal yang ke-9. Yohanes pasal yang ke-9. Ayat yang ke-5. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Jadi Tuhan Yesus lanjutkan lagi, ya, Yohanes 9. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Nah sekarang kita bertanya, loh Tuhan, selama engkau di dalam dunia, engkau terang dunia. Lah terus ketika engkau mati, bangkit dan naik ke surga, terus apa terang dunianya? Ya, Tuhan Yesus bilang, selama aku ada di dalam dunia, akulah terang dunia. Terus ada pertanyaan, dan terus Tuhan, engkau telah naik ke surga, lalu siapa terang dunianya? Dijawab di dalam Matius pasal yang ke-5. Matius pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-13 dan 14. Puji Tuhan, saya minta tisunya ya. Matius 5 ayat 13 dan 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, PR pertama menjadi teranglah sudah beres. Ketika kita mengikut Yesus, otomatis kita hidup dalam terang, bahkan kita mempunyai terang hidup itu. PR yang kedua adalah bersinarlah. Nah, Tuhan Yesus bilang, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Tetapi Yesus Kristus Tuhan sudah naik ke surga. Sekarang yang menjadi terang dunia adalah semua bilang saya, gitu ya. Coba sekali lagi, siapa terang dunianya sekarang? Saya. Coba kasih salam lagi. Waduh, ya, hari ini PR-nya banyak kasih salam ini ya. Saya adalah terang dunia. Loh, ini yang ngomong bukan saya loh ya. Yang ngomong Tuhan Yesus. Ya, kamu adalah terang dunia. Dan kamu harus bercahaya. Engkau harus bercahaya. Bersinarlah. Kalau sudah jadi terang dunia, jangan mati. Karena terang yang ada padamu bukan terang yang mati, tetapi terang yang ada pada Bapak, Ibu, dan saya adalah terang yang hidup, yang terus mampu bercahaya
bahkan sampai selama-lamanya. Kalau matahari bisa menjadi binasa, matahari satu saat bisa mati terangnya, tetapi terang yang Tuhan berikan kepada kita, terang itu hidup selama-lamanya. Nah, Tuhan bilang, sekarang aku sudah naik ke surga, kamulah terang dunia. Bahkan dikasih bonus, ya, garam dunia juga. Ya, ini ada bedanya. Coba, ya. Yang pertama, terang dunia. Ketika kita menjadi terang dunia, perhatikan, itu artinya kita harus terpisah dengan kegelapan. Amin. Ketika dalam konteks kita adalah terang dunia, itu kita harus terpisah dengan kegelapan. Tidak boleh menjadi satu dengan kegelapan, dan tidak ada hubungannya antara terang dan gelap. Justru terang kehadirannya harus selalu mengalahkan segala macam kegelapan. Ketika Bapak, Ibu, dan saya ada, artinya engkau dan saya harus mengalahkan kegelapan tanpa kompromi. Gak bisa jadi satu antara terang dan gelap. Gak bisa jadi satu. Karena itu saya senang kesaksian tadi. Kalau kita jadi terang, itu artinya tidak boleh ada perceraian. Amin. Karena Tuhan tidak berkenan dan tidak mengendaki perceraian. Itu salah satunya. Ya, termasuk mencuri, korupsi, berzina, membunuh, bujui orang. Ya, ini adalah sifat-sifat kegelapan yang harusnya tidak boleh ada.